rumah, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tentunya baik dan luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kakak Titin. Nah, adik-adik rumah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah, kiranya Tuhan bisa membimbing, memberkati kami dalam ibadah ini. Biarlah kami bisa mendengarkan apapun firman Tuhan, kami bisa memuji Tuhan dari permulaan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik di rumah tetap semangat ya, pagi minggu ini kita akan memuji nama Tuhan lewat pujian Mat Sekolah Minggu. Nah, tentunya adik-adik semangat ya untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dengan semangat. Pulih
Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan saat ini kita akan menyaksikan bintang tamu. Tapi adik-adik boleh duduk kembali. Nah, bintang tamu kali ini, bintang tamu pagi ini siapa ya? Tapi adik-adik duduk yang manis. Ya, mari kita saksikan. Astaga, Yati, Cindy, apa kamu bikin ini? Selfie kak. Yani, ganggu kau ini. Coba lihat di depan itu anak-anak sudah siap mau ibadah sekolah minggu. Teman-temanmu itu sudah siap mereka. Kamu cuma main HP terus. Iya saja. Anak-anak Nawi main HP terus ini Yani. Ini anak-anak media sosial semua, HP terus di tangannya. HP itu juga banyak orang Ayo, simpan dulu itu HP kita mau ibadah. Itu akan ke depan. HP-nya, ya adik-adik HP-nya simpan ya. Ya, kita punya yel-yel. Aku, kamu, kita semua luar biasa. Ayo, bisa semua? Oke, kita praktekkan. Ya, 1, 2, 3. Aku, stop, salah. Kayak ditanya dulu kabarnya adik-adik. Oh ya. Apa kabarnya adik-adik semua? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Luar biasanya lompat ya. Oke, siap semua. Yang ada temannya, ayo kita berdiri. Kita praktek. Are you ready? Ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik semua? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Oke, kita susun lagi. Ayo dengan teman-temannya. Apa kabarnya adik-adik semua? Aku, kamu, lebih cepat. Kamu, kita semua luar biasa. Ya adik-adik, bintang tamu hari ini Kakak Yati, Kakak Cindy dan Kakak Yani punya challenge. Challenge-nya karena kalian suka apa tadi Cindy? TikTok. Ya. Adik-adik di rumah kirim videonya TikTok dengan lagu Laskar Kristus, dikirim di Facebook PPA GKST Immanuel Palu dan bisa juga melalui WA guru-guru atau kakak-kakak di kelasnya. ya. Jangan lupa ya, video TikToknya kalian yang paling keren dengan lagu Laskar Kristus. Nah, adik-adik di rumah, saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayo siapkan persembahannya dan kita akan angkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Berterima kasih Yesus.
mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita angkat pujian terlebih dahulu dengan pujian Yesus ku panggil. siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh duduk diam dan mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti luar biasa, sehat, dan pasti adik-adik yang di rumah semuanya sudah mandi, sudah wangi, sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Oke? Siapkan Alkitabnya dulu. Nah, sudah siap Alkitabnya? Kita buka Kitab Yesaya 53. Kitab Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. Kitab Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. Sudah semua dibuka? Oke, kita baca sama-sama ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Oke. Di sini di Alkitab tadi dibilang kita ini sesat seperti domba. Siapa yang sudah pernah lihat domba? Ayo, atau di rumah ada yang pelihara beberapa ekor kambing. Nah, dan siapa yang sudah pernah lihat kalau kambing atau domba itu cari makan, ada yang mengawal mereka, ada yang menggiring mereka, atau ada yang temani mereka. Sudah pernah lihat? Nah, ada yang tahu siapa itu? Iya, itu gembala, adik-adik ya. Biasanya yang ditemani mereka itu manusia untuk temani atau menggiring mereka itu cari makan di padang rumput. Karena domba itu mereka hewan yang tidak bisa mencari makan sendiri. Mereka harus ditemani, mereka harus istilahnya harus disuap. Nah, begitu juga kita manusia, kakak dedek, adik-adik yang di rumah. Tanpa Tuhan Yesus, kira-kira kita bisa hidup sampai sekarang ini? Tidak bisa. Iya, begitu juga seperti domba-domba, tanpa seorang gembala, mereka tidak bisa cari makan sendiri. Mereka tidak tahu pulang di mana mereka asalnya nanti kembali ke kandang, ya. Mereka tidak tahu. Begitu juga kita. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa bernapas, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa tersenyum seperti sekarang, kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke, dan kalau Alkitab tidak ada,
kira-kira kita akan tersesat tidak? Iya, kita akan tersesat. Karena ini Alkitab adalah firman Tuhan. Iya, kebenaran firman Tuhan semua tertuang di dalam Alkitab. Jadi, tanpa Alkitab, kita akan tersesat adik-adik. Sama seperti domba, tanpa seorang gembala, mereka akan tersesat. Mereka tidak tahu pulang. Mereka akan sibuk mencari jalan, seperti adik-adik pernah dengar tidak suaranya domba atau kan ribut, menangis, ya, cari jalan pulang. Sama seperti kita manusia. Kita akan sendiri, kita akan susah, kita tidak bisa hidup layak tanpa apa? Tanpa firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, Kakak Dede mau bertanya dulu. Ya, adik-adik, Kakak Dede mau bertanya, kalau adik-adik kan ini mungkin sudah pada ujian atau baru mau ujian atau sudah selesai ujian. Ya, biasanya kalau kita minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan saya mau naik kelas, Tuhan saya mau juara, tapi kita tidak belajar. Nah, kira-kira bisa juara tidak itu? Iya, tidak bisa. Tidak bisa dapat ranking 1, tidak bisa naik kelas kalau tidak belajar. Begitu juga kalau kita mau sesuatu untuk keinginan kita sendiri, seperti mau sepeda atau mau PS atau mau handphone, kalau kita tidak berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya mama papa dikasih rezeki, iya, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita akan berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan supaya mama papa itu dikasih rezeki dan bisa belikan kita atau belikan adik-adik hadiah, ya. Sama seperti firman Tuhan. Kalau kita tidak minta sama Tuhan, kita tidak rajin baca firman Tuhan, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan domba dan kambing tadi. Kalau tidak ada gembalanya, mereka itu tidak bisa kembali, mereka akan tersesat, mereka akan dimakan sama hewan-hewan buas karena mereka tidak bisa mengenal musuh. Mereka tidak tahu itu siapa, itu apa, itu bahaya atau tidak. Nah, karena mereka itu harus ditemani sama gembalanya tadi. Begitu juga dengan kita, begitu juga dengan kakak Dede, adik-adik yang di rumah masih membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran bagi kehidupan kakak Dede dan kehidupan adik-adik semua. Oke, sudah semua? Sudah paham? Jadi kita sama-sama harus mengenal Alkitab dan isi firman Tuhan sendiri. Jangan seperti domba yang sesat adik-adik ya. Karena tanpa seorang gembala, karena tanpa firman Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa menikmati kehidupan kita yang sampai sekarang ini Tuhan sudah kasih. Kita sudah bisa bernapas, kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa makan, kita sudah bisa berjalan, ya. Tanpa firman Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Nah, demikian bacaan firman Tuhan kita hari ini. Kakak Dede mau mengajak adik-adik semua. Oh iya, sebelum itu ada ayat hafalan adik-adik. Coba kita buka kitab Mazmur. Kitab Mazmur 23. Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Sudah? Kitab Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Kita baca dulu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, itu tadi. Tuhan adalah gembala kita. Kalau tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Karena Tuhan itu sumber apa? Sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita. Oke, adik-adik yang di rumah, jangan lupa minggu depan ayat hafalannya dihafal supaya menjadi pedoman kehidupan kita. Karena jelas di sini tertulis Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan kurang apapun, ya, karena semua sumber dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala adik-adik semuanya yang di rumah.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjadi gembala kami yang baik untuk kami domba-domba-Mu ini Tuhan. Jangan sampai kami tersesat, hilang arah, hilang kendali Tuhan. Engkau selalu menggiring kami, menjaga kami, lindungi kami Tuhan ke jalan yang benar, agar kami anak-anak-Mu bisa hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Ini doa syukur dan permohonan kami. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi dan shalom. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kakak Klau akan membacakan pokok-pokok doa pada hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk adik-adik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, dan adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Kita juga akan berdoa untuk adik-adik fakir miskin dan adik-adik yang terlantar. Kita juga akan dukung dalam doa kakak-kakak pelayan anak, dan kita juga berdoa untuk orang-orang tua di rumah kita masing-masing. Dan kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, berkati obat-obatan yang diminum, agar daripadanya ada kekuatan baru, ada kesehatan yang hanya datang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, memberkati perkembangan mereka, memberkati kehidupan mereka setiap hari. Berdoa juga Tuhan buat orang tua mereka, beri kuat sehat setiap hari kepada papa dan mama, supaya dapat bekerja dan dapat membesarkan adik-adik dengan baik. Berdoa juga buat kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan memberkati, beri kuat sehat, beri hati yang siap untuk melayani Tuhan setiap hari. Ini doa kami Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia, terutama buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, agar supaya mereka bisa memimpin bangsa ini dengan seturut kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkanlah. Kemanapun mereka pergi dan melangkah, biarlah Tuhan selalu memberkati mereka. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan bisa berguna dan bisa melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini sudah berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Bapa dalam surga, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin baca Alkitab, tetap kuat, dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati.